itu menurut saya ya pemerintah, aparat keamanan, kepolisian dalam hal ini ya harus menjelaskan itu, berdialog dengan publik ya, dengan elit-elit strategis, terutama tadi yang saya sebut elit kepemimpinan ya, kepemimpinan sosial, kepemimpinan agama, kepemimpinan intelektual, kepemimpinan media. Saya kira ini harus dijelaskan. Kalau enggak ya ini akan memperburuk ya keadaan kita ini semakin tidak kondusif, apalagi wabah corona ini, wabah COVID-19 masih belum ada tanda-tanda selesai. Memang menyurut, tapi kan kemudian di tempat lain juga naik lagi gelombang ketiga itu di Eropa dan di Amerika. Jadi bukan nggak mungkin di Indonesia, kita nggak mengharapkan, tapi bukan tidak mungkin gelombang ketiga itu juga menyerbu Indonesia. Ya. Tapi bukan hanya virus corona, virus perpecahan ini semakin tajam ya, dan kecurigaan tadi seperti disampaikan, karena simbol-simbol agama jelas sekali ditampilkan begitu ya, karena barang bukti misalnya yang di kasus Makassar ya, barang buktinya itu simbol-simbol baju FPI, poster Habib Rizik. Sebelumnya di kasus teror tidak jarang juga barang bukti itu Al-Quran, sajadah, padahal kan semua orang Islam pasti punya Al-Quran dan sajadah, teroris ataupun tidak begitu ya. Nah, sebetulnya itu juga nggak baru juga Mbak Rahma, karena dalam aksi-aksi teroris yang ditangkap ya, orang yang terduga teroris ditangkap, apakah hidup atau masih udah meninggal misalnya, itu sering juga ditemukan benda-benda seperti itu, termasuk bendera ISIS itu kan sering ditemukan, gambar poster Abu Bakar al-Baghdadi misalnya itu sering ditemukan, atau siapa Aiman Az-Zawahiri misalnya sering ditemukan tokoh-tokoh seperti itu. Mungkin juga foto dari ABB misalnya itu seperti itu, poster-poster seperti itu. Bahkan ada yang dicampurkan antara tokoh-tokoh seperti itu misalnya dengan siapa Fidel Castro misalnya, ada juga yang seperti itu. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru, cuma saya kira keadaannya itu cuma berbeda sekarang ini, menyebar lebih luas dibandingkan dengan yang dulu ya. Kalau dulu kan kita tidak melihat itu di media sosial kita itu daging yang bertebaran ya, kan di jalanan sampai kemudian ke atas terasnya, teras atas gereja, katedral misalnya. Itu kan kita nggak pernah lihat ya kan. Sekarang ada di media sosial kita, ada di tangan kita, tinggal kita pencet keluar itu gambar itu kan. Jadi itulah yang kita hadapi sekarang, sehingga kemudian ini mengakibatkan luapan emosi ya, luapan emosi itu menjadi lebih bersemangat, lebih bernyala-nyala dibandingkan dengan dulu ya. Kalau dulu kan paling kita dengar beritanya, tidak melihat visualnya. Kalau sekarang kita lihat visualnya itu sangat grafik walaupun di TV kita lihat itu ditutup ya kan, ditutup, tapi kan semua orang di HP mereka itu ada gitu kan. Jadi itulah yang oleh karena itulah maka kemudian ini tidak bisa selesai dengan sendirinya ya kan, tidak bisa selesai dengan sendirinya, apalagi kalau kemudian yang jelas kalau menurut saya sih aksi-aksi teror ini belum ada tanda-tanda akan berakhir. Karena apa? Ini agak mengherankan, karena kalau di Timur Tengah ISIS itu mengalami kemunduran sangat signifikan ya, sangat signifikan. Sebaliknya di Indonesia kelihatannya nggak berhenti ya. Bayangkan aja dalam waktu 90 hari sejak awal Januari, 1 Januari sampai kemarin itu tanggal 30 Maret, itu sudah 94 itu orang terduga teroris yang ditangkap, 90 orang. Dan mereka juga ada yang tewas gitu kan. Ya Prof, ini di Indonesia juga terjadi seperti itu ya Prof ya, bahwa orang justru malah empati, misalnya tadinya tidak suka dengan FPI jadi malah suka dengan FPI begitu misalnya, karena merasa ini Habib Rizik didiskreditkan seperti itu dengan aksi teror. Seperti itu Prof? Jadi ada orang yang bisa beralih ya, seolah-olah dia itu pro FPI, padahal dia sebetulnya yang ingin dia perjuangkan itu keadilan kan. Dia melihat kok FPI terlalu dikuyu-kuyu ya kan, misalnya terlalu menjadi sasaran gitu ya. Apa yang beredar di media sosial, kutipan dari Sidney Jones misalnya, kelihatan seolah-olah obsesi ya, ada obsesi untuk memojokkan
FPI, padahal FPI udah dinyatakan terlarang gitu. Nah, ini kan dilihat sebagai ketidakadilan, berlebihan, ya kan. Kak Aris, apa Anda melihat seperti itu bahwa ini justru bisa mengundang empati ya, ketidakterbukaan dari aparat mungkin ya, karena tidak menjawab keanehan-keanehan yang terjadi begitu, dan merasa ini justru seperti ketidakadilan dan akhirnya malah empati kepada tindakan-tindakan seperti itu. Bukan tindakannya sebenarnya, bukan mendukung tindakannya, tapi lebih ke menyoroti ketidakadilan. Betul, situasinya kan masyarakat sudah distrust ya, terbelah ya. Sekarang itu sebagai sebuah realita yang kita nggak bisa pungkiri. Jadi ada distrust antara hubungan sebagian masyarakat dengan pemerintah. Nah, ketika muncul satu kasus tertentu yang juga kemudian resonansinya ini menjangkau semua lapisan, sebagian yang sudah ada modal distrust ini kalau kemudian tidak mendapatkan penjelasan yang gamblang, tidak ada transparansi, ya makin tidak percaya, bahkan kemudian bisa berbalik empati pada jadi orang-orang yang sebenarnya adalah bermasalah gitu. Jadi tapi bukan empati membela, jadi tapi kemudian posisikan dia sebagai orang yang didalimi. Ini kan sangat berbahaya juga. Jadi oleh karena itu kembali awal yang pernah saya singgung tadi, barangkali ya amanah undang-undang terorisme itu segera DPR membuat semacam tim pengawas. Ini kan rekomendasi undang-undang. Jadi agar kemudian dia bisa memastikan bahwa apa yang dikerjakan itu memang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi akuntabel. Publik ini kan butuh kepercayaan, dan kepercayaan ini bisa didapatkan lagi kalau kemudian kinerja yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga yang punya kewenangan dalam bidang kontraterorisme ini bisa menunjukkan akuntabilitasnya. Jadi pada proses mulai pencegahan sampai penindakan sampai juga kemudian juga terkait dengan persoalan dana dan sebagainya. Jadi dan ini sekali lagi saya katakan ini bisa meminimize kesalahpahaman atau sangkaan-sangkaan yang minor dari beberapa orang terhadap apa yang terjadi gitu. Jadi ada semacam tim pengawas begitu yang mengaudit baik itu dana. Kita bisa lihat di Undang-Undang nomor 5 tahun 18 itu kan di bagian ketiga tentang pengawasan pasal 43J, yakni ayat 1, DPR itu membentuk tim pengawas terhadap jadi penindakan terorisme. Jadi dan itu diatur berdasarkan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan sampai hari ini kan belum ada implementasi itu. Paling tidak kalau itu kemudian diwujudkan dan orang-orang yang duduk di dalam itu orang-orang yang kredibel, jadi dan sangat punya kapasitas untuk bisa melakukan pengawasan monitoring, ini akan bisa mengaborsi misalkan pandangan-pandangan dan kecurigaan-kecurigaan dari banyak pihak. Jadi kalau ini timnya independen, begitu melihat oh ya ini memang ini adalah aksi teror, ini aksi terorisme, dan kemudian masalah bukti juga kan bisa ngontrol nanti. Jangan bukti yang dibawa itu bukti-bukti yang relevan yang bisa melahirkan gaduhan baru. Jadi contoh misalkan Al-Quran jadi barang bukti itu kan jadi nggak bagus, nggak relevan. Itu yang bikin kemudian orang itu menganggap bahwa ini ada upaya untuk mendiskreditkan Islam, sangat tendensius. Jadi apa salahnya Al-Quran? Jadi itu contoh. Jadi kalau sekedar atribut itu banyak, udah sering seperti itu. Tapi bahkan bukan hanya atribut, mushaf Quran jadikan barang bukti. Itu kan jadi perlu adanya proses pengawasan. Jadi dan supaya kemudian ini masyarakat juga bisa kembali percaya. Jadi kalau yang dilakukan oleh pemerintah atau kemudian institusi yang dimiliki itu memang bekerja benar gitu. Tadi Profesor Azumadi Azra mengatakan ya kasihan juga melihat foto almarhum jenazah Zakia ya ditembak seperti itu dan disebar di mana-mana karena lugu katanya. Anda melihatnya juga lugu seperti itu ya? Karena begini loh, saya juga berpendapat sama juga kok lugu banget begitu ya masuk dua-duanya yang di gereja juga seperti itu. Apakah memang teroris-teroris itu sangat naif seperti Anda katakan tadi ya? Mau mengebom gereja pakai surban, pakai peci, pakai cadar begitu ya. Kan ini akan mengundang kecurigaan demikian juga. Begini, saya tambahkan. Contoh misalkan ya, ketidakcukupan informasi dan data, kadang-kadang netizen itu atau pengguna media sosial itu
juga terlibat sangat emosional kali ya, mereka pengen ngomentari, kemudian bahkan kritis tapi tidak punya basis data yang cukup. Contoh misalkan foto yang Lukman dengan istrinya naik motor, latar belakangnya bukan aspal dan sebagainya. Orang nggak paham kalau itu sebenarnya adalah data intelijen hasil survei lain yang kemudian sempat kemudian terdistribusi secara masif di sosial media atau kemudian di grup-grup WA. Jadi itu bukan foto yang sebelum dia mendatangi gereja itu, bukan. Orang kan tidak tahu hal-hal seperti ini kan memang minim informasi. Nah itu. Jadi tapi kemudian Mengapa tidak dijelaskan begitu? Kenapa tidak dijelaskan oleh pihak kepolisian? Enggak. Ini kan istilahnya informasi intelijen yang liar gitu loh, yang terdistribusi sedemikian rupa, yang itu selama ini faktanya memang nggak bisa dihindari. Jadi orang-orang seperti teman-teman jurnalis juga atau bahkan kemudian saya sebagai pengamat juga perlu mengelaborasi kan untuk mengetahui ini siapa. Karena itu diposting kan, diposting oleh salah satu media sosial. Karena ada yang posting, akhirnya kemudian viral tanpa kemudian paham bahwa sebenarnya foto itu bukan foto ketika dia mau menyerang atau kemudian dia mau mendatangi gereja itu, tapi itu foto hasil surveillance. Jadi untuk biasanya data kelengkapan profiling seorang. Ini orang yang udah lama sebenarnya juga diawasi, dimonitor. Jadi makanya begitu kemudian terjadi peristiwa, data intelijen itu dibuka ulang. Oh iya, ini si fulan. Kok katanya CCTV begitu kan, jadi simpang siur. Makanya orang pada menanyakan CCTV kok bisa se-clear itu begitu kan. Lagian juga logika orang waras itu bodoh kali kan. Orang katakanlah Lukman mau nyerang gereja dengan pakaian seperti itu, dengan istrinya pakai kemudian pakaian seperti itu. Apa bisa kemudian masuk gereja atau sampai ke dalam? Itu kan tidak masuk akal. Tapi ternyata masuk akal juga itu Zakia itu dengan pakai cadar, pakai itu bisa masuk Mabes Polri bawa senjata juga. Oh enggak, itu bukan cadar kali, itu masker kali yang ditutupkan wajahnya. Tapi baju hitam-hitam lah, baju muslim lah ya, baju hitam-hitam. Itu pakai baju biasa, kerudungnya juga biasa, layaknya sebagian banyak orang. Lihat pakaiannya Zakia itu biasa itu. Nggak aneh ya. Jadi oleh karena itu dia bisa lewat di pos itu karena perempuan lagi ya kan, jadinya biasanya security itu tidak terlalu ketat, apalagi agak lemah. Di security itu nggak ada perempuan yang security perempuan ya, jadi nggak bisa memeriksa. Nggak ada metal detector ya di sana ya? Kalau metal detector saya kira ada. Jadi saya kira begitu ya Mbak Rahma. Saya belum sholat maghrib. Oh, oke. Ya, baik. Terima kasih nih Profesor Azumadi Azra. Ini nanti kita lain waktu kita sambung lagi. Mungkin yang terakhir saya ingin ke Kak Haris ya. Tadi sempat ngobrol dengan Profesor Azumadi Azra ya, agar polisi lebih terbuka, selain tim pengawas itu terbuka juga ke, mungkin tidak itu dilakukan, jadi mengadakan dialog begitu. Jadi masalah kasus terorisme ini bisa lebih terbuka begitu, sehingga pertanyaan-pertanyaan publik bisa lebih dijawab. Ya idealnya memang begitu, cuman kan ini banyak hal juga yang bukan jadi konsumsi publik gitu. Tapi paling tidak polisi melalui seseorang yang punya kewenangan dalam hal itu, sebagaimana juga orang yang di BNPT punya kewenangan, domainnya ini domain BNPT sebenarnya. Bisa duduk dengan para tokoh umat Islam, atau tokoh agama-agama yang lain, menceritakan apa adanya, supaya kemudian dari pimpinan ini bisa juga kemudian mengkritisi atau menyampaikan kegundahan-kegundahan terkait dengan persoalan terorisme ini. Dan kemudian itu bisa diintrodusir ke bawah. Jadi misalkan katakanlah pimpinan Muhammadiyah duduk dengan pimpinan BNPT menceritakan. Jadi ada karena begini Kak Haris, ini bisa menimbulkan salah paham. Misalnya ada foto tadi itu Lukman dengan istrinya yang bercadar dilepas begitu ya, udah jelas padahal itu bukan posisi mau ngebob begitu ya, tapi itu tidak dijelaskan sehingga orang langsung dampaknya luar biasa. Di samping dianggap itu hoax ya, editan dan segala macam, kedua dampaknya juga dianggap mendiskreditkan yang bercadar ini begitu. Iya, itu memang resikonya seperti itu. Sekarang nggak ada yang ngontrol hal seperti itu, gimana akhirnya yang terjadi adalah perang terbuka ya, ini perang opini, perang propaganda. Jadi orang yang tersinggung karena agamanya
ejek-ejek atau diskreditkan ya membela orang yang memang sengaja ingin mendiskreditkan. Nah, ada kesempatan tanpa peduli kemudian foto itu konteksnya seperti apa gitu. Jadi ini memang luar biasa, ada problem yang serius dengan keberadaan teknologi di sosial media ini. Dampak positifnya ada, dampak negatifnya juga banyak sekali. Dan itu dibutuhkan kecakapan dari pihak pemerintah bagaimana untuk mengelola persoalan sosial media ini. Jadi tidak terlalu alergi tapi tidak juga terlalu loss, membiarkan sosial media ini dijadikan sebagai tempat menyemai sangkaan-sangkaan atau kemudian melakukan upaya-upaya yang mendiskreditkan, menstigmasi agama-agama tertentu. Dan kalau ini bisa dijalankan secara adil ya, insya Allah bisa juga orang itu down. Ini kan masyarakat kadang-kadang marah, jadi ada orang yang ngejek Islam itu terorisme, tapi nggak ada tindakan apapun. Jadi dan mereka nggak bisa berharap akhirnya kepada pihak jadi aparat hukum. Jadi akhirnya kemudian apa yang mereka bisa lakukan? Ya ini pemerang pemikiran, perang propaganda. Mereka membela dengan narasi-narasi yang dia bisa bikin sendiri. Jadi ini ada problem persoalan keadilan hukum dan sebagainya. Yang terakhir ini surat wasiat ini. Surat wasiat itu yang rame nih Kak Haris, disoroti karena dianggap kembaran sama yang Zakia sama yang di Makassar itu. Maksudnya sama pembukanya, sama isinya, surat wasiatnya senada. Surat wasiat ini yang lagi viral sekarang. Karena mirip apa ini dari sumber yang sama atau bagaimana gitu, atau Kak Zakia seperti itu. Substansinya sama, substansinya mirip banget. Nah kalau kemudian untuk membuktikan benar dan enggak ya kembali butuh transparansi. Carikan forensik untuk forensik tulisan. Jadi masalahnya ini orangnya udah mati semua, gimana bisa mengkonfirmasi itu memang benar surat dia apa tidak. Jadi kalau kemudian ada orang yang terkooptasi dengan teori konspirasi, nggak bisa disalahkan juga karena ada celah-celah yang mungkin kan itu terjadi. Contoh begini, si Fulan sudah meninggal, kemudian terjadi penggeledahan. Pada proses penggeledahan, jadi disterilkan dari radius sekian puluh meter, kadang-kadang setengah kilo sudah disterilkan. Kemudian ketika aparat masuk ke dalam untuk menggeledah, mencari barang-barang bukti atau apa yang yang diperlukan dalam proses penyidikan dan sebagainya, di situ kan tidak ada yang tahu gimana kemudian mungkin kan itu main sulap, naruh surat, kemudian itu dipakai sebagai barang bukti dan bisa dibuat sebuah narasi tertentu. Itu memang ada ruang, ada waktu, ada jeda yang mungkin kan jadi itu terjadi gitu loh. Sebagaimana misalkan begini, si Fulan dieksekusi mati, kemudian alasannya dia melawan, dia punya senjata, dia udah mati, senjata bisa aja misalkan polisi Bollywood atau polisi VJ itu menaruh senjata di tangan yang udah mati itu, kemudian ada sidik jari untuk kemudian bisa menjadi alasan, jadi atau delik, ini adalah milik dia, sementara tidak pernah bisa dikonfirmasi benar milik dia apa tidak, karena dia udah mati, kecuali dia bisa membangkitkan dari kubur. Ditanya ini benar senjatamu? Kagak. Jadi sekarang masalahnya kan dia udah mati, surat itu benar punya dia apa enggak tahu juga. Jadi ini ruang-ruang di mana kemudian peluang munculnya spekulasi atau sangkaan-sangkaan yang bisa benar bisa salah, dan itu nggak bisa dihindari. Jadi kesimpulannya kecuali memang betul-betul ada transparansi, ada pengawasan. Kesimpulannya Allahu alam nih ya. Ada ruang abu-abu dalam isu terorisme. Soalnya begini, dalam isu terorisme banyak ruang abu-abu. Iya, karena kita ada tim, misalnya kasus KM50 ada tim, tapi ya tidak menjamin juga, ada pengaruhnya juga. Apakah tim pengawas terorisme ini Anda yakin seperti saran Anda tadi harus ada tim pengawas, akan ada pengaruhnya nanti? Banyak loh tim-tim kita itu. Ini Indonesia. Ini Indonesia. Saya contohkan terakhir ya, saya contohkan kasus Lukman itu ya. Jadi ini masalahnya paradok. Begitu kasus Lukman di depan gereja katedral itu kemudian jarak 1 hari kan aparat kepolisian bisa menangkap banyak orang di Condet, di Bekasi, di Bima dan sebagainya. Ya, pertanyaannya apakah kemudian kemampuan polisi dalam hitungan 1 kali 24 jam bisa menangkap di banyak tempat itu adalah hasil kerja investigasi surveillance 1 malam saja. Jadi kan tidak mungkin. Ini bukan seperti pelajar yang belajar kebut semalam, bukan.
Ini sudah sebelumnya udah termonitoring semua, data udah ada seperti ikan dalam akuarium. Tinggal nunggu momentum kapan mau diambil gitu loh. Nah, yang lucu lagi, Polda Sulawesi Selatan pasca penangkapan 20 orang di Sulawesi Selatan itu memastikan aman, tidak ada ekses. Jadi nggak taunya kemudian terjadi. Dan BIN mengatakan Lukman ini termasuk orang yang udah lama dimonitoring dari 2015. Lah, kenapa masih kecolongan? Wong yang 20 saja belum melakukan aksi aja udah ditangkepin semua. Sementara Lukman ini juga masuk dalam radar untuk ditarget, kenapa lolos? Nyari orang-orang itu tidak susah, sesusah Masiku, atau mencari orang yang wajahnya India lari ke daratan India. Ini mudah. Sebagaimana aparat itu dalam hitungan sehari mudah dia nyari nangkap sana, nangkap sini. Ini kan ada paradok kan, Ada ya sekali lagi ada ruang abu-abu dalam isu terorisme. Dan itu nggak semua orang paham. Sehingga ya tadi itu jika ini bisa ditengahi dengan dialog dan keterbukaan atau dengan tim pengawas tadi, kalau menurut Anda tadi mungkin bisa diminimalisir ya, ada kepercayaan kembali timbul di publik. Tapi sebelumnya sudah banyak ketidakpercayaan sebelum kasus teror ini mencuat, kasus KM50 yang polisi mengatakan salah satu pelaku penembakan 6 laskar FPI meninggal dunia begitu. Ini pun pada 4 Januari seperti itu. Nah ini setelah kasus itu mencuat, kemudian terjadi kasus teror di Makassar. Kembali netizen menyambung-nyambungkan seperti itu ya. Jadi awalnya sudah distrust begitu. Jadi untuk nangkap siapa yang bunuh susah amat ya kasus KM50. Sementara untuk mengungkap dengan teroris demikian mudah. Jadi memang ya sekali lagi banyak ruang abu-abu Mbak dalam isu terorisme. Bukan hanya abu-abu, mungkin sudah hitam gelap jadi susah ngelihatnya. Ya, baik yang Pak. Melihat pencegahan. Ya semoga ini tidak, apalagi yang terakhir ini surat wasiatnya agak beda ya, sampai yang di Makassar sudah ada ini ya alumni 212. Yang Zakia ini menyebut-nyebut Ahok. Jadi arahnya ke 212 lagi nih namanya, dua-duanya ini sama. Mungkin dari aliran yang sama, jaringan yang sama, atau bagaimana menurut Anda? Arah propaganda isu malah muncul FPI lagi. Terima kasih Kak Haris ya. Terima kasih juga ya yang sudah menyaksikan tayangan ini. Silakan komen begitu ya. Yang pasti kita berharap agar aksi teror ini berhenti, tidak terus berlanjut, apalagi sampai berlanjut ke perpecahan antar masyarakat, perpecahan masyarakat terhadap aparat, distrust seperti itu ya. Terima kasih. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.